Diseruput kapine gayang abralane ake irwane lan happy pokoke kopi jos. Kopi Jos Jogja TV lho. Masuk. Sumribit angin ratri tansah angancani setyon rajang telenging ati angen-angen tumlawong suwung ing wengi sepi setyo angranti tekamu do yayi. Nyawang manis semu gawe lereming rasaku tentrem ing atiku ayo pekat tresnamu sayangku hey pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahayaning bulan kang sunar abyoring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahayaning bulan kang sumunar abyoring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan yakti sliramu kang dadi lamunan. Kopi Jos. Aku sing ra setuju ki masalah ya nyuwun sewu lho, aku ning kene kan RT 70 tahun to. Dadi aku ning kampung-kampunge dong anake lomba. Lah kok ibu-ibu usul? Lah piye? Lomba masak ibu-ibu. Atau nek mbokku dimasak entek. Maksudnya lomba masak kanggo ibu-ibu. Tulisane ora ngono kok. Pak RT mbok lomba masak ibu-ibu. Lah terus piye kuwi? Oh, tenan pesertane Sumanto. Nah, ya Yo kemate lomba masak kanggo ibu-ibu. enggak we. Ketol iki RT. Iki lho. Iki gara-gara lomba masak kena hotel. Yang namanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kuwi kudu sing meriah, sing heboh. Ya ngene aku lak ya lomba-lomba warna-warna to RT. Lho sik Anu ya Pak RT, aku tak usul lomba mangan kerupuk. wah, lomba mangan kerupuk. Biasa. Wis kulina. Lomba dimodifikasi lho, lomba mangan kerupuk wis kulina. Kira-kira modifikasi piye? Lomba. Gayeng ya kowe iki. Tapi kan biasa wis nang ndi sono ya. Ora Biasa piye aja. Ora heboh. Ya lomba makan kerupuk kan biasa. Nek pengen lebih seru, lomba makan kerupuk sak bleke. Nah, kuwi. Lomba mangan Yo piye? anu wae, gobag sodor ibu-ibu. Tak gobak sodor ya biasa. Ya biasa. Dimodifikasi. Apa? Gobag sodor jarake 8 kilo. Wah. Wow, kuwi mlayu tekan kono semaput lho. Nek kuwi jenenge Lho, wah, RT-ne dhewe kudu meriah. Ngono lho. Nek kowe apa usul lomba? aku ya saya bingung ya. Aku nek iki kan wingi aku bar iki lho gara-gara kenyonyos sotel lek seloro to. Ora sotel wingi lak ibu-ibu masak lha makane sotel aku gini-gini iki. Aku lak apa tekane wase to. Mbah kenyonyos. Weh. Tak kira nek kokean. Anu wae sing kokean olahraga kan keseleo. kan sing do kan lomba anak-anak kan ono to. Aja lomba mewarnai. Lah piye to? Loh, lomba mewarnai anak, anakku ora oleh melu. Lah ngopo? Tekan omah anakku dorek-orek raine kok. Lomba mewarnai anak dorek-orek raine kok. Iki maksudnya pesertane anak-anak Pak
Pak RT. Kayak gue jadi panitiane TOO. Jadi lomba mewarnai anak-anak iki lomba mewarnai sing melu ki anak-anak. Ngono lho, Teh. Kita iki gara-gara dek nganggo nganu ki klambi urung bantal lho. Kamu tidak setia apa mengingat orang tua. Lah ngapa? Ibuku dhisik kan seorang pembantu rumah tangga. Oh. Ah, ibuku meninggal, kasurnya tak dadekke klambi. Jadi biar saya kelihatan tidur sama ibu. Kok lewinge tenan ya iki klambine. Lho. Berarti iki urung apa kasur mbok dadekke klambi. Dia selalu ingat karo Mengingat ibu. sama orang tua karena ibu adalah segalanya. Ngene lho. Piye masalah lomba mau? Apa nganu wae Pak RT ben kabeh iso melu, Oh. gede cilik nom tua panjat pinang. Panjat pinang iki yo rape. Panjat pinang ki apik no. Yo rape. Ayo. Dipinang sik lagi dipanjat kan ngono. Mosok Dipanjat sik lagi dipinang yo ora oleh. Panjat pinang iki wit kae lho, wit dhuwur kae lho. Ya ora. kudune dipinang sik lagi Dipinang dipanjat. sik lagi dipanjat. Aku kan dhisik kok dipanjat lagi dipinang. Lah enak e. Kepara marah dipinang. Dimodifikasi. Panjat pinang. Biasanya hadiah kan ono kaos, Iya. ono klambi, Ya. centelke kulkas, Walah. TV. Foto. Apa ora malah ambruk kuwi? Ayo ben ngemburu sing menek. Iki jajane. Kowe nek gawe promosi ya sing apik. Aku ning kono bingung e. Ngopo? Lho kowe nulis Pak RT usul lomba buat bapak, oke. Ah. Lomba buat ibu, Ya. oke. Aku ora melu. Ah. Sing keri pengen melu iki lho. Piye? Lomba buat anak. Loh, Lah ya bener ta lah buat anak kan bener. lho kalimatmu kurang. Sosial pikiranku kan beda. Lomba buat Buat apa? anak-anak. Nah, kurang siji anake. Oh. Ngono Nek lho. lomba buat anak yo piye? Ame golek jamu. Walah. Kok ya saya sanggup. Awal lomba makanya kan udah namanya terus orang ngumpul-ngumpul kabeh masalah kuwi. Pak RT. Rasa nanggap tejo larang. Pak RT. Rasa nanggap tejo pamang Masa dhewe. dijak lomba Nah, jare ya? Uruk-urukku kabare apa piye? Pak RT kula ki ajeng memberikan formulir Nggih. untuk pendaftaran sing sing melu lomba nyanyi sinten anak-anak Mbak Menawi. Wong tua juga boleh silakan. Ibu-ibu boleh. Ibu-ibu juga boleh. Nggo klip on durung ta mau Mas? Wes. Oh wes ora ketok. Oh iya. Lombane sing heboh. Iki bener lomba nyanyi silakan sapa sing kira-kira arep melu. Lomba nyanyi. Iki kategori janda-janda juga ada. Dideweke ya. Janda. Kategori sing istilahnya bujangan ya ono. Oh. Kategori sing ompong ono. Iki nyanyinya nanti bervariasi, tidak nyanyi seperti saya tidak. Ini nyanyinya tuh penuh perjuangan. Maka- Karena nanti nyanyi sambil gosok gigi. Walah. Apik lho kuwi. Apa orang tahu ono? Sing nyanyi Rosalto ono ora? Ya ora ono. Karo gosok gigi. Nek apa lah lomba nyanyi nggo wong ompong iki lagune kira-kira apa ya? Ada. Piye kuwi? Burung kakak tua hinggap di jendela. Pak RT sudah tua. Giginya tidak ada. Tapi yo Mas Tejo Pak RT aku mikir rodok kesetok sithik lho. Kenapa? Pas lomba panjat pinang wingi hadiah kuwi menurutku yo iki ora fair. Mosok diketokke mlohok iki sponsore saka jagone iki. Maksudku kan yo kudune kan fair to wong lomba nggo kampung kok Iya lho. ketok ono kampanye nang ngono ki. Jagone iki kan sik saiki melu. Lah yo iku kok yo dadak Kuwi mloho diketokke raine ditampilke nang nggon Harusnya hadiah. di mana-mana tuh saya itu sing netral wae. Ngono lho, Perkara Teh. arep nyumbang hadiah, nyumbang apa-apa itu boleh-boleh saja. Tapi kan tidak seharusnya terus ditulis iki sekosi iki media mencalonkan diri sebagai wakil rakyat misalnya apa sebagai calon apa kan enggak harus kayak gitu Pak RT. Aku ora cocok aku. Jago saya, dia kan menyponsori saya harus saya pull up dan gede-gede. Sing gawe acara Pak RT, sing nyponsori dekne. Kenapa panjenengan harus begitu? Sing netral wae lho. Netral wis ra ono grupe. Walah, keben kae beda. Kok malah ra ono grup? Mas jenengan niku lho Pak RT. Gini Mas Tejo, saya kan di RT sini yang Heeh. puasa kan RT Iya. yang adain lomba. Beliau kan menyokong dana buat saya. Masalahnya dia saya promosikan. Ya boleh, tapi kan Oh. tidak tempatnya pada di Iya, situ. kuwi kan ora diri lho kok jagone Atma yo nganu kuwi. Ya aku yo kemeren to sakjane dhek yo bantu tapi kan aku ngemong rasa sak kabeh ngono lho RT. Ah, tapi kan jelas mereka kan ketok biu. Ngono lho, ngono ame amplop tok. Ya ono isi. Rumangsane Ono lho. isine. Nek ini menjelekkan yang lain ta nang ngene iki. Iki fitnah lho iki. Lho wong kayak amplop malah nggonamu kok kosong mending kon ngisi dhewe-dhewe malah nyumbang kok kowe. Ngono lho. Ya ora ono. Jagoku ki yo apik kok le. le. Jago buahe top. Maksudnya? Lho,
sing nyumbang kuwi sok nganake meneh. Panjat Pinang dhuwure 200 meter. Walah. Aja gelem jagone dhek top to. Top ki tanpa opah purun. Aja. Aku iki yo duwe jago. Tapi yo tapi kan saya tidak menonjolkan. Sok melu aku wae. Yo Iki gak kok jagone pira maksa. to? Sesuk tak anake panggung 17 dina to, sing nyanyi kuwi terus 17 dina. ora apa-apa kono gelem paling telakmu pedhot besok. Mah, oka. Aku nggak suka seperti itu. Aku pengen berkesenian tuh bener-bener di media, di koridorku seni, tidak ada yang bayarnya apa-apa. Netral yo Mas yo. Netral. Aja jenengan KRT kok kayak gitu toh. Sekarang ki duwe. Wah iki. Kumpul ono Mbak Yuku. Udor apa? Wah, niki lho Mbak. Si Pak RT niki lho Mbak Indah. Masuk Mbak, monggo Mbak. Kok ono Monggo Ibu, Bapak. Yo, bolo. Halo Mbak Indah iya loh selalu dengan kok tamu. membawa dengan bolo? Apa nuwun Ibu, sugeng rawuh yakin. Bapak terima kasih. Monggo. Aduh, lo ngerti persa ora ngerti ora? Beliau hadir di sini lomba nyanyi. Beliau kategori apa? Pesertane ampuh-ampuh. Yo, Kategori apa iki? kategori wakil rakyat. Oh, iya. Rakyat yang merakyat untuk rakyat. Oh, iya. Gitu dong. Gimana sih? Nggih, pripun? Melu lomba mangan kerupuk sak bleke mboten. Oh, mboten nek niku. Berat nek niku. Kaya kula wis mesti rontok untune. Sing apike niku sing Panjat Pinang niku lho. Wah, pripun ajeng daftar pripun? Nah, niku. 200 meter ku mau. Iki lho Mbak Indah. Iki lho, iya. Aku ki gemes kok yo ono jenenge urung wayahe kampanye kok wis kampanye terselubung nggo lomba-lomba. Terus kan marake kene iki yo Iku jagone sinten sing ngoten niku? RT. Ya sementara jago kula ya nyumbang, jagone Atma nyumbang. Kita tidak boleh menonjolkan namanya Mbak Indah. Coba kepiye nek ngono iku. Oh, dadi sak asa mung ngene Pak RT tok. Betul. RT kan berkuasa. aku wedine iki nek warga-warga nyuk malah dadi duar melu nyuk dadi males ngono lho melu pemilihan. Kok ana fotone kuwi ngono ya. Nah, biasanya RT rukun tangga ya. Ah. Remuk tonggone. Nah, Mila menika sekarang kan Mbak Indah kan sudah sama Bu Ahid sama Pak Tarom. Menika wakil rakyat dari Kabupaten Kulon Progo. Nanti kita tanya ya, apa namanya kalau pemilu atau pilkada sebetulnya ya, pilkada yang akan datang. Itu kan masih November toh sebetulnya Bu ya. Masih November. Saat ini wes do karena pitulasan seringkali kan do dimanfaatke toh nggih. Ditunggangi niku lho Mbak Indah. Ditunggangi. Ya maksudnya ditunggangi kok ono kampanye terselubung kan lho. Gimana apa kok seneng manjat karo undang. Empuk karang. Bu Ahid menika Nggih. ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Nggih. Menika Pak Tarom ini wakil ketua satunya Pak nggih. Nggih Kabupaten Kulon Progo. Dhewe saiki nyuwun presto, rasah do udur dhewe-dhewe wong jagone yo dudu jenengan dhewe ta sak tenane. Jagoku iso padha karo Mas Babon Atma. malah. Dalam jagoku iso padha karo Mas Atma yo. Lanjut. Berapa inci? Padha Kulon Progo. Pokoknya aku nek bro fotone ibu gawe nang balik aku sungkem mau. Sungkem tak kei sajen langsung. Aku juga gitu. Pas orang bandara mesti nonton gambar ibu. Iya. Buka kocoku mobil. Iya. Ibu apa Ibu cuek banget. Mana malas dada malas lapot jeneng Dan barang orang iyo. Pak Tarom Bu Ahid, sugeng rawuh malih di Kopi Jos. Pemirsa sudah pada kangen yang ada di rumah ataupun yang ada di studio. Terima kasih. Hari ini Kopi Jos akan ramai lagi karena kita dipun rawi lagi Bu Ahid dan Pak Tarom. Tepuk tangan dong. Yang selalu mensupport Kopi Jos tuh Mbak Indah. Dan karena acara Kopi Jos ini dan hadirnya beliau, akhirnya Kopi Jos kemarin dinobatkan menjadi acara terfavorit versi KPIDDI. Pemirsa loh Mbak Indah. Keren je. Oh pantes kok ibu pindah DI ya nggih. Ya, tapi anu mboten dipun menapa segah mboten. Oh lanjut. Lanjut, toh? Ngertake unjuk menapa Bapak? Jahe susu menapa? Biasanya itu ya susu jahe. Susu jahe. Oh, Susu jahe. Menawa Ibu? Ono jahe geprek. Oh, jahe geprek wonten. Wonten. Nek Bapak susu Geprek jahe. dipisah napa mboten? Manut mawon nek niku. Ngerti. Atma, nek Pak Tarom ngersake susu jahe, susune dipisah. Le misah aja ndak kangen. Walah.
Langsung rebaca kan menika sampun. Anggo kaya Mas. Yo, aku. Isi kula, Bu. Gelo aku. Ayo. Kados anggo mboten ngoten ya, Bu. Baru kita. Anggo kreasi. Tapi jangan salah, ngomong-ngomong soal anggo itu kan kekayaan budaya Kulon Progo. Biasa nih. Di beberapa episode kemarin kita pernah membahas dari Kulon Progo itu Kulon Progo dinobatkan memecahkan rekor muri karena ada penari anggo terbanyak se-Indonesia loh. Tenang Ibu Akid nggih. Ini adanya Bu Akid bapak-bapak juga Mbak Indah. Jen. Mila menika sak menika Bu Ahid Pak Tarom mungkin ini bisa memberikan pencerahan ya Bu kalian teman-teman. Tapi anggonya enggak anggo kesetrum. Hei, Wahid, kok kesetrum? Niku mboten Kemarin anggo kok ya anggo kesetrum. Bu. Piye Pak RT? anggo gejala stroke. Niki wae enten anggo kombinasi kali kucing mutah. Nah, ini sambil mangke unjukan kesukaan di Kopi Jos ini Pak Tarom sama Mbak Bu Akid, Mbak Indah. Berarti ini memang Kulon Progo juga persiapan untuk pilkada juga ya ini. Oh ya? Iya, karena serentak. Iya serentak. Ya, supaya masyarakat itu bisa tahu informasi yang benar. Lo Bapak sama Ibu hari ini rawuh nggih. Sekaligus nengahi panjenengan mulai do regejekan ya ta? Oke. Terus pun Ibu Ahid menika persiapan untuk pilkada 2024 dan terus pundi untuk alurnya seperti apa sebetulnya? Nah, Ibu jangan dijawab dulu ya. Oh, iya? Pak Tarom juga jangan dijawab dulu ya. Kita infokan pada pemirsa. Pemirsa, khususnya warga Kulon Progo dan sekitarnya, hari ini kita akan membahas Kopi Jos dengan tema menuju Pilkada Damai tahun 2024 di Kulon Progo. Penting buat Anda semuanya. Tetap di sini di mana? Di Kopi Jos. Disebut kopine kayak obrolane Ake ini boleh lan happy pokoknya Kopi Jos diseruput kopine kayak obrolane Ake ini boleh lan happy pokoknya Kopi Jos Wah, janji. Bu remen nawi kempal ngatus matan ya Bu nggih. Iya. Tapi kalau kempal kok regejekan menika kan susah nih Bu nggih. Ya. Nah, mila menika terus pundi Bu? Menuju Pilkada Damai 2024. Menuju November yang akan datang sekarang tinggal beberapa bulan lagi. Menapa ingkang mempersiapkan? Ya, jadi begini, pilkada serentak di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia saat ini kan diikuti 545, itu 27 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten. Serentak nanti tanggal 27 November. Nah, pendaftaran calon itu tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus. Hanya 3 hari, kemudian proses-proses nanti kampanye itu 2 bulan. Agak ngirit Ya. karena tidak seperti pilkada yang nggak serentak kan panjang gitu. Nah, yang dilakukan saat ini ya semua parpol menyiapkan kalau dari sisi parpol ini sudah menyiapkan jagonya tadi. Kalau jagonya Mas Aldo wis nyuri star. Kampanye dulu itu jangan seperti itulah. Ini kan wait and see dulu, kemudian ya kampanye terselubung dulu, maksudnya ya menghadiri pengajian, menghadiri pertemuan-pertemuan besar, tapi ya jangan kemudian satu sama lain saling menjelekkan atau apa. Nah, yang harus dilakukan oleh masyarakat ini menuju Pilkada Damai itu, satu, memastikan apakah masyarakat itu terdaftar sebagai pemilih. Wah, ribut mboten terdaftar Wah, RT ribut wargane ra digateki, wis sudah diceklis oleh KPU, petugasnya belum oleh. Nah, ini tahapannya itu. Kemudian di KPU juga membentuk PPK, PPS dan KPPS itu
baru ini pembentukan. Nah, menuju ke sana juga di sisi lain KPU juga baru declare tentang berapa jumlah calon pemilih sementara, nanti ada tambahan berapa dan sebagainya. Ini tahapannya. Partai politik baru menyiapkan jago-jagonya. Baru ini mau pinang siapa gitu, bukan panjat pinang, tapi pinang. Ya, jagonya Pak Tarom bisa saya pinang sebagai AB2 atau sebagai ini baru seperti itu tahapannya Mbak Indah. Tapi sudah ya seru, ada yang ya kayak ini Pak Wakil Ketua 3 baru tidak bisa. Ada yang mungkin beliau agak sepanang memikirkan calonnya apa gitu. Tapi kita salam buat Pak Andilo. Pak Andilo. Pak Ayo kita kelarisan manu apa? Pak Andilo WA saya nih katanya. Mas Dimas Tejo mohon maaf nggak bisa hadir di Kopi Jos karena Bu Yanti tidak ada ya. Yanti Gembos Wanti orang. Kebetulan syuting berdua. Iya, Pak Tarom biasanya pun Pak Andilo menikah ACS-an. Iya, saya Mbak Yanti. Tapi saya kembali lagi Bu Akid. Untuk saat ini menikah semua calon pun udah daftarkan apa dereng? Belum. Pendaftarannya kan tanggal 27 Agustus sampai 29 hanya 3 ya. Selasa, Rabu, Kamis 27, 28, 29. Ini baru ya ada yang menanti bukan menanti rekom dari DPP. Rekomendasinya belum dapat. Belum. Masih pada surat penugasan di masing partai terhadap kandidatnya itu siapa, diberi tugas dulu, apakah dia diberi tugas ini bisa melaksanakan enggak, mengkonsolidasikan dengan partai lain, mengkonsolidasikan calon pasangannya dan sebagainya. Tapi tadi Bu Akid ngendika ya Mbak Endah katanya ya sementara ki ojo ketok nyolok-nyolok dhisik, istilahnya rasa terselubung apa-apa nih menghadiri pengajian boleh itu mungkin secara pendekatan secara emosional memperkenalkan diri. Betul. Itu sama aja dengan pasang-pasang gambar-gambar baliho itu juga sudah boleh. Boleh, itu boleh, sebatas memperkenalkan diri, Justru nanti kalau sudah resmi kemudian ada jadwal tentang kampanye dan sebagainya, itu ada zona, ada segala macam yang sudah diatur KPU. Kalau sekarang ini boleh saya pasang pun boleh. Meskipun belum dapat rekomendasi pasang-pasang gitu nggak apa-apa Bu ya? Boleh kan itu sesok pasang lah. Tapi jangan ada tulis. Mas ojo pasang ndak do mlayu. Wah. Ini pasang nomor kok ketemu. Kita kan mau pasang di puskesmas nang Lampung to, Le. Pasang KB. Pasang gambar. Jagoku wis istimewa itu Bu. Jago saya tuh wong wis mulai keliling. Anggar ketemu takoni, "Mau kemana Pak?" "Layat." "Mana?" "Boleh." Pengedan Lho kan ning ora cetan mana. Ya cara mengenalkan diri kan ada layar kayak gitu. Nah, yang justru harus dilakukan terutama DPRD itu kami itu mensosialisasikan, tapi sosialisasi bahwa akan ada pemilu kada, Mbak Ida. Jadi Sosialisasi mengedukasi masyarakat. Kayak hari ini. Nah, ini kan saya terima kasih sama Kopi Jos, terima kasih sama Pak Mas Tejo, sama Mbak Indah, sama Mas Atma, sama Pak RT. Ya, ini semua bahwa kita dibantu mensosialisasikan pada masyarakat. Karena kalau kemarin itu 50% masyarakat Kulon Progo itu belum tahu kalau mau ada pemilu kada. Berarti besok akan ada pemilih bupati, pilkada untuk bupati dan wakil bupati. Ngaten nggih Bu nggih. Nek mun sriwing-sriwing bacalone pun nanten dereng Bu. Ya, ada pun nanti sinten yang jenang tere. kan dia Kulon Progo ya. Bu, direkomen Bu, Mbok menawi. Pak Tara, bisa Bu. Ini kan mungkin menegaskan diri bahwa pilihlah saya, barangkali kan itu tidak dilakukan oleh calon-calon dulu. Cuman ribut wonten media sosial itu kan sama rame ya Pak Tarom nggih. Iya kan? Orang yang mungkin ke Pak RT, Facebooknya kan isinya mau dukung yang ini calon saya, ini jadi padahal jalur resmi. Justru di media sosial itu kan masyarakat kan belum paham. Tapi kalau kami dari DPRD dan kami orang partai, itu menyambut pilkada itu dengan sebutan riang gembira. Riang gembira aja lah. Karena apa Pak? Karena kok bikin riang gembira? Sekarang kan calon itu kan semua pasang gambar semua. Iya, betul. Dan dari semua calon itu kan belum mesti akan mendapatkan rekomendasi. Sehingga ya
biasa aja lah kita komunikasi kepada masyarakat, memperkenalkan monggo. Tapi intinya nanti ketika yang mau dipilih itu kan ketika sudah masuk tanggal 27 sampai 29 ini yang itu yang resmi menjadi ya, Pak? pasangan resmi. Kalau saat menikah ini terserah. Album foto aja. oh saya udah kemarin ngomong dengan Bu Angge, Bu yuk buat gambar berdua biar untuk mengecoh kan gitu loh. Ada kan kira yang ngotot loh, saya mau juga loh. Kok ibu di situ? Ibu aku pacarmu. Bagian dari mengecoh. Gitu. Jadi orang yang di dalam aja, orang partai saja itu nggak begitu. Tapi memang mungkin ada orang tertentu yang membuat agar mengeluhkan tidak nyaman. Jadi riuh gitu ya. ya. Diri. Sebenarnya ya biasa aja lah. Itu kan rutinitas 5 tahunan. Pesta demokrasi ya Pak ya. Tapi terkait pilkada seperti ini sebetulnya DPRD menika tugasnya napa mawon toh Pak? Ibu mungkin. Ya tugasnya kan nanti kemarin kita sudah menganggarkan nanti sebelum itu kan kita dari DPRD salah satu fungsi tugasnya adalah penganggaran. Nah, kita sudah menganggarkan untuk pilkada bulan November yang akan datang. Kan begitu. Itu yang pokok itu. Betul. Karena tanpa ada anggaran Tidak bisa jalan. Berbasuki mau beo sih Pak. Buat mau batok loh. Aku batok mana? Batok. Kayak batok ya. Mungkin Bu Wahid, sebenarnya kan untuk Kulon Progo sendiri kan yang mengetahui baru 50%. Iya. Peran dari DPRD Kulon Progo sendiri biar mereka untuk sosialisasi bagaimana? Ya justru kami memang mempunyai salah satu perannya itu bagaimana kita mensosialisasikan. Selain pengawasan, kemudian juga nanti kalau setelah ada pemilu kada kita memediasi sengketa, penegakan hukum, itu peran-peran kami. Tapi kalau sekarang ini memang peran kami itu mensosialisasikan agar pemilu kada itu sukses, Mas Aldo. Nah, setiap kita misalkan diundang di dalam Kulon Progo bersolawat, saya sambutan, tentu saya sampaikan, Bapak Ibu mohon nanti dihadiri tanggal 27 November mau pemilu kada, monggo dikenali calonnya, gitu, track recordnya pripun, bakul pitik, bakul ayam atau siapa, gitu. Kita kalian ayam suara. Gitu. Visi misinya kan terus pundi kan kayak begitu. Nah ini kemudian komitmennya kangge Kulon Progo seperti apa? Lah ini bagian kita memberikan edukasi itu Pak Mas Aldo. Tadi mboten sing hadiah oke-oke niku. Dan kebetulan Pak RT, teman-teman anggota DPRD itu kan semua jelas utusan partai masing-masing. Ini tentu akan memberikan edukasi kepada khususnya adalah konstituen mereka masing-masing. Itu jelas itu. Supaya jangan salah pilih ya Pak ya. Di samping jangan salah pilih, juga bisa memahami bahwa apa yang harus dilakukan. Kalau tidak memahami itu tadi seperti Pak RT dengan warganya yang euforia jebulannya dia belum termasuk di dalam daftar pemilih. Sebulan aku turun ke daftar gitu kan kita kadang-kadang nggak paham ya Bu. Harus dicek Nanti dulu. terus pada saat hari H protes. Masyarakat cara ngecek dos pundi itu Bunda. Ada Pak, linknya di KPU juga ada. Kemudian di Kalurahan juga bisa. Tinggal Kemudian nyebut ke nomor KTP apa nama Bun kira-kira? Yang paling gampang. sebetulnya kan waktu itu sudah dimulai checklist ya, mulai bulan April 2024 kemarin itu sudah dimulai Mas Tejo. Ya di setiap ada petugasnya keliling untuk menjadi ke rumah-rumah untuk mencek ini keluarga ini berapa anggota kakak yang sudah masuk sebagai daftar pemilih. Kalau kemudian ada pemilih baru, pemilih pemula yang dulu ini ditambahkan. Oh sudah 17 tahun atau sudah menikah. Nah, berarti dia sudah dapat hak pilih. Nah, itu data kemarin juga dikolek pada saat pemilu untuk anggota dewan itu ya Bu? Iya, pasti. Tapi kan pasti ada bisa dilihat Mas Ejo. lagi. Kalau di rumahnya itu sudah ada tempelan itu. Nah, itu berarti sudah. Itu. Warnanya coklat wis ono Iya. Apa? Berarti sudah itu. Aku kabur kita. Mengaburkan diri. Tapi nyuwun sewu, beberapa ini fakta Nji, beberapa rekan saya itu kan masih buta. Kemudian beliau tuh dalam artian buta terhadap calon dan segala macam. Akhirnya informasi. golput.
Golput di Kulon Progo itu kemarin report, Bu. Apakah ada masih banyak nggak, Bu, reportnya atau gimana? Kalau menurut kalau pileg kemarin itu kita itu 3.405.038 pemilih. Nah, itu 345.000. Lah kula bendara partai ya. Oh, iyalah. Niku tanggulangan medal. Medal nggih. 345.038 pemilih. Oke. 1.302 TPS. Apal to, Mas? Sik ndak naik. Waduh. Bendara ini. Sing kuasa ya. Golputipun kathah menapa, Bu? Bisa diketahui tidak? Bisa, tapi golput kita kalau pileg itu pasti di mana-mana relatif rendah. Karena apalagi kalau pileg kemarin ya, itu kan dinilai pemilu yang paling brutal gitu loh. Karena semuanya hampir tidak ada yang namanya tidak money politik ya. Nah, ini jadi golputnya itu minim lah. Kalau bupati itu ya saya kira lebih pada figurnya. Ya, kalau figurnya itu betul. Jadi kalau figurnya itu memang yang diminati masyarakat, tentu masyarakat antusias. Tapi nek modelnya kayak Pak RT bukan. termasuk tugas partai politik. Iya, tugas partai politik untuk memahamkan kepada masyarakat konstituennya agar dia tetap memilih, jangan golput. Jangan golput. Eman nek ndak salah pilih getun. Betul. Maka mulai sekarang Mas Atma kan sudah ada beberapa calon yang kampanye melalui medsos. Ya, ada yang menawarkan, oh ini saya calon bupati nih. Sing perapatan kendeng niku sinten, Bu? Ya, beli wae. Baik pemirsa, obrolan kita semakin asik dan kita semakin terbuka tentang pengetahuan persiapan pilkada, di mana memang DPRD mengurus sangat terlibat dalam hal ini, Bu. Makanya ojo pindah channel TV-nya, di sini saja di Jogja TV hanya di Kopi Jos. Disebut kapine Gayeng obrolan Ake ini boleh lan happy pokoknya Kopi Jos. Diseruput kapine Gayeng obrolan Ake ini boleh lan happy pokoknya Kopi Jos. Bu Ahed, Pak Tarom, ini yang perlu berarti juga harus disampaikan adalah kondisi Kulon Progo nggih. Karena kalau tadi 50% baru tahu soal pilkada, tapi tahu soal pilkada juga belum tahu sebetulnya kondisi Kulon Progo menika kados pundi. Karena harapannya biasanya calon besok yang muncul itu yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di Kulon Progo. Ngaten nggih Bapak Ibu? Monggo. Jadi karena 50% itu mungkin kan dipengaruhi salah satunya kondisi geografis, Mbak Endah. Yang di wilayah utara itu kan ya blank spot, kemudian juga mereka itu jarang mendapatkan informasi secara langsung kalau kemudian kebetulan gaptek ya. Kalau utara loh, Bu. Gaptek ya. Maksudnya Bu Eki ngomong ke kue-kue. Aku ya. Aku Kok langsung Tapi biar imbang, tapi juga tidak di tengah juga, mungkin yang di pantai, yang kehidupannya nelayan. Kan nelayan itu identik dengan ya kemiskinan, kemudian kurang SDM-nya rendah dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga informasinya itu belum sampai, Mbak Indah. Sehingga dengan kondisi seperti itu memang hanya diukur dari tingkat penangkapan informasi saja, mendapatkan aksesibilitasnya saja masih rendah. Tentu ini PR berat besok juga untuk para calon ya. Calon itu yang kita harapkan dari DPRD tentu yang memahami kondisinya Kulon Progo, apa asetnya Kulon Progo itu kayak apa, potensinya Kulon Progo itu kayak apa, sehingga hari ini saja nyun sewu Mbak Indah, kita kemarin lemes ya, di rapat badan anggaran itu lemesnya itu gini Mbak Indah, baru saja BPS itu menetapkan penurunan angka kemiskinan kita itu hanya kecil sekali, 0,02. Waduh, Dek Kulon Progo itu paling miskin, padahal kalau saya cari itu wong miskin ki gitu. Masa miskin kok Bu? Iya, kan kita
kita ya ora trimo kayak gitu. Padahal menurut kita Kulon Progo tuh kabupaten terkaya loh. Bandara duwe, pelabuhan duwe, Gunung Kidul ra ono. Bandara ono tapi urung dadi. Ana heli. Heli guguk. Jadi memang itu Mbak Endah, PR beratnya itu mengatasi kemiskinan, kemudian juga jarak antara yang kaya sama miskin ini juga agak tinggi, kemudian juga tingkat pengangguran yang juga masih tinggi. Meskipun kemarin Pak Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja membuka festival job fair gitu loh. Nah, ini bukti upaya konkret bagaimana mengatasi Kulon Progo. Nah, hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan Kulon Progo ini harus dipahami harusnya oleh para calon. Sehingga memang besok itu kalau sudah pemilu kada yang jadi ini benar-benar memang bisa mengatasi dan juga bisa membawa perubahan untuk Kulon Progo lebih baik gitu. Bagaimana dengan adanya bandara itu tidak sekedar ketempatan bandara, tapi kita tidak berdaulat. Pajaknya sudah dibanding kalah. Jalan mau izin juga tidak diizinkan. Iya, halo nih ada Pak Ruri JM Angkasa Pura. Apa sekaligus beliau kan memang sangat tahu kondisi Ini bagaimana ini, apakah harus cara mengatasinya itu gimana? Mengkoordinasikannya kan ini bakal calon bupati gitu loh. Cawagup gitu Cabup yang akan menguasai wilayah, mengkoordinasikan wilayah, bagaimana wilayah itu kemudian bisa maju, berkembang, rakyatnya sejahtera. Tapi seperti yang Bunda sampaikan Meniko, mungkin Pak Tarom atau Bunda bisa menjelaskan, DPRD punya hak nggak sih memberikan istilahnya titipan seperti ini kepada para calon-calon nantinya? Itu punya hak buatan Pak Tarom. Misalnya, kok iki sesone dadi bupati kudu misi-misimu nang iki terkait yang Bunda sampaikan itu, karena memang itu yang diharapkan dari panjenengan selaku DPRD yang dekat dengan masyarakat dan rakyat gitu loh maksudnya. Nah, yang pertama Bisi mboten, Pak. Nggih, ngoten. Jadi seperti tadi katakan Bu Ahid, Kulon Progo itu kan ada tiga wilayah ya. Dataran tinggi, sedang sama rendah. Nah, DPRD tentunya kemarin di komisi-komisi itu sudah membuat rekomendasi kepada pemerintah daerah yang tentunya ini akan menjadi diadopsi oleh para calon nantinya bupati maupun wakil bupati untuk ke depan. Nah, karena Kulon Progo itu adalah miskin apa ora? Miskin tapi seksi, Pak. Dalam angka miskin. Tapi memang kertasnya miskin. Tapi memang pendapatan di Kulon Progo, PAD di Kulon Progo itu memang baru 398. Jadi kecil. Sehingga memang ketergantungan dengan pusat itu masih tinggi. Nah, dari itu maka tentu peran DPRD yang sekarang ini yang akan berakhir ini sebenarnya sudah memberikan masukan ke pemerintah kabupaten. Nah, ini monggo nanti para calon bupati, wakil bupati itu mengambil ini dijadikan visi misi. Sehingga nanti tidak keluar rel, tidak keluar jalur. Nah, ibaratipun boten berangkat dari ruang yang kosong. Iya, betul. Harus ada PR-nya ini yang dikerjakan gitu. Dan ini juga peran tidak hanya DPRD, peran dari partai politik bagaimana memberikan masukan calon agar tidak jauh-jauh dari visi misi Kabupaten Kulon Progo. Saya dulu jadi RT aja ada misi-misi. Apa misinya apa? Saya kan dipilih semuanya. Satu RT itu milih saya nggak ada. Gisinya kan enggak? Gisinya. Satu RT itu keluarga saya semua, Pak. Berarti nggak ada gisinya ini gue. Langsung mayoritas itu. Iya, gitu. Ada nepotisme nek kowe. Ora kan RT itu hanya berapa kakak, Mbah Buyo, Cimbahku, kabeh di situ. Sehingga jadi RT. Nanti lawannya kan masang foto diri. Tapi dia masang foto rongsen. Tapi buat Pak Tarom, kita tuh seneng punya RT. Jelaskan. Rumien menika wilayah RT itu nggak pernah aman. Jelaskan. Isro bae bareng Pak Aldo dadi RT sakniki aman. Alhamdulillah. Ya sing isro dhewe. Kon melakone. Wes bangga ya. Umur buah itu 4 tahun lho. Apa nenge? Apa nenge kurung dumen RT ilang-ilangan barang. Aku story. Setara nek
Bapak Ibu, dengar saya Bu, kalau sebetulnya kepala daerah itu harus putra daerah menurut sanes toh Bu? Ya idealnya. Idealnya. Oke. Ya, tapi aturanipun terus Bu. Ya, idealnya karena apa? Karena wilayah putra daerah itu pasti dia itu punya sense ya. Ya, ya, secara kodratullah itu sudah betul-betul dia itu pasti mencintai daerahnya. Handar beni dalam daerah itu. Yang kedua, pasti dia itu juga tahu persis gitu lah kan kondisi wilayah daerahnya itu kayak apa. Ya, karena juga dia lahir di situ, besar di situ, kemudian juga interaksi di situ, bekerja di situ sehingga beliau ini tahu di wilayah Mas Atma di sana itu ada kawasan kuliner yang nanti kalau koneksitasnya ya ada jalur Malaya. Ada cerita halal. Jangan masker, malu kan titit. Ini ya kebon tuh Kak. Itu ya kemudian ini kalau yang putra daerah ini tentu lebih memahami Mbak Endah sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan oleh beliau tentu pasti ya insya Allah akan menjawab apa atau kebutuhan Kulon Progo itu. Dia bisa mengurai benang merahnya karena kalau kami ini kan sekarang ini legislatif Mbak Indah. Bupati itu kan eksekutif. Kalau kami tidak punya fungsi eksekutor, Mas. Mas. Jadi gregetan kayak apa? Ya aku itu ketua DPRD fungsinya cuma koordinasi. Gregetan kok ngomong. Tapi ya fungsi eksekusi ada di eksekutif. Itu Pak. Untuk itu nggak masalah pilihnya. Mau gembregetok ya. Iya, gembregetok. Aku nanti kewenangan kan kayak gitu. Misalkan ini ada sesuatu hal yang harusnya ditangani secara tepat gitu. Enggak. Ya padahal ini butuh intervensi, butuh perbup. Nah kan bukan kewenangannya DPRD, itu kewenangannya bupati. Cantolan hukum yang bisa mengeksekusi masalah itu oleh OPD. Kan kayak gitu Mbak Endah. Nah itu enggak. Nah sehingga tadi saya juga menambahkan keterangannya Pak Tarom tadi ya, yang ditanyakan Mas Tejo tadi. Bagaimana apakah DPRD bisa ini memberikan masukan kepada calon? Ya sangat bisa Mas Tejo. Karena apa? Besok itu juga di dalam tahapannya itu ada presentasi visi misi bupati di depan DPRD. Ya. Tanggalnya bulan apa, Bu? Itu kalau sudah tahapannya sudah mulai setelah pendaftaran sudah mulai ya. Saya kalau pasnya tanggal berapa itu untuk DPRD dulu itu ya, belum umum ya, Bu. Jadi DPRD bisa pada melihat ya Bu ya. Iya, dia kan akan bisa melihat ini. Oh ini pas, cocok ini ya, pas ini. Jadi salah satu prosesnya itu wis calon sudah mendapatkan rekomen, sudah selesai, sudah mendaftar, sudah jalan ya, membawa misi-misi menghadap di depan DPRD, masing-masing memberikan visinya seperti ini, baru nanti ke masyarakat gitu ya punya prosesnya. Ya, dan itu yang rekomen itu partai. Paripurna. Gimana? Yang rekomen itu partai. Partai pengusung. Nah nanti di dalam visi misi itu kan kita DPRD juga bisa menilai, oh ini kok melenceng suka RPJMD itu, dia nggak tahu RPJP-nya. Oh iya. Marah apa? Ya, Pak Tarom Bunda, sebetulnya fasilitas apa saja yang diberikan DPRD kepada calon-calon itu nantinya? Ya kalau fasilitasnya itu ya fasilitas ruang untuk dia bisa kampanye atau juga bisa beliau itu juga bisa sebetulnya mengundang misalkan ya kayak semacam RDP atau sosialisasi kemudian mendapatkan info dari kami kalau mereka mau itu bisa saja terbuka gitu loh. Tergantung minatnya dia itu memang dia itu mau memajukan Kulon Progo atau punya kepentingan lain kan gitu loh. Kayaknya besok Bu Akhir udah nggak bisa gregetan lagi itu di tanggal dia begitu. Justru ketika di provinsi itu justru akan memberikan nilai untuk Kulon Progo kan itu loh. Iya harus itu, ya harus itu. Yang jelas kan saya dekat sama Mbak Indah, dekat sama Mas Tejo kan, kopi josnya tinggal 4. Kan BKK kan ada BKK, ini kan urusan Bu Akhir besok kan begitu loh. Oh iya pasti Pak kalau itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah ini apa ya? Kalau tadi ditanya apakah itu harus putra Kulon Progo atau tidak? Idealnya memang iya, karena dia yang akan tahu dan sebagainya. Pak, terus putih Pak, masyarakat karena ini geografisnya kan memang menantang ya kalau Kulon Progo aja. Tadi kan dataran yang tinggi, yang sedang, yang itu. Berarti sosialisasinya gencar sampai ke tingkat
paling bawah, Pak? Oh iya, itu harus. Yang dilakukan Dewan Ya, konstituennya masing-masing, Pak? ya itu tentu kalau secara kelembagaan DPRD ya kita hanya memberikan kebijakan. Tapi anggota DPRD adalah anggota partai politik masing-masing. Nah, ini punya kewajiban dan punya mesti akan ketua-ketua partai akan dawuhi. Sukseskan. Iya, sukseskan, dampingi sosialisasikan, calon. Ini wajib. Kalau tidak ya nanti kena sanksi. Iya jelas. Nah kebetulan kan Bu Akid ini juga bendahara partai, saya ketua partai. Jadi nanti siapapun yang dari partai kami kok ngeyel ya akan tahu sendiri kan begitu. Tahu sendiri yang hebat. Baik, dan ini ada pertanyaan Bunda sama Pak Tarom. Dari Pak Yok bukan? Sosialisasi apa yang dijalankan DPRD agar pilkada nanti damai? Jangan kemana-mana, biar dijawab beliau yang satu ini aja. Jadi Kopi Jos. Diseruput kopine kayak obrolan Akein bone lan happy pokoke Kopi Jos. Diseruput kopine kayak obrolan Akein bone lan happy pokoke Kopi Jos. Oke, pemilu damai ya Mas Tejo. Betul. Terus putih Pak dan Ibu. Sosialisasi apa yang Sosialisasi dijalankan terus pundi? agar pilkada nanti damai? Ya, tentu yang pertama kita itu menggelar beberapa event. Untuk dari sisi tahapan yang ada di pemilu kada, tentunya partai sudah mengikuti sesuai tahapannya masing-masing. Yang kedua, kita selalu sosialisasi dan edukasi Mbak Enda, agar ya sesama partai politik jangan saling menjelekkan, kemudian juga kalau bagi masyarakat ya memilihnya itu tidak euforia, tapi betul-betul melihat ya calonnya itu dilihat dari tadi track recordnya, kemudian visi misinya dan sebagainya. Dan kita juga menghindari kegiatan-kegiatan yang memang memicu konflik, Mbak Indah. Jadi setiap komitmen dipatuti, kemudian menghindari beberapa konflik itu yang dilakukan oleh DPRD. Juga kita mengadakan public hearing, kemudian RDP kalau yang di lembaga. Kalau di luar ya kita sosialisasi ketemu konstituen, baik misalkan sedang reses pun tidak masalah disampaikan kepada masyarakat. Toh ini memang menuju pemilu damai ya, agar masyarakat itu partisipasinya meningkat, bisa memberikan hak suaranya, karena ini adalah betul-betul bagian dari hak konstitusi masyarakat yang harus dilakukan. Ini bagaimana, ini adalah cara masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam pembangunan gitu loh Mbak Indah. Menentukan siapa pemimpinnya. Jadi kita itu sosialisasinya itu tidak kemudian di dalam ruangan yang resmi Mas Tejo. Jadi di ruangan apapun, di agenda apapun kita itu bisa melakukan sosialisasi itu bagaimana mengedukasi masyarakat menjadi pemilih yang cerdas itu seperti apa. Pemilih yang cerdas bagi masyarakat dan jalannya pemilu juga damai. Jadi kan kita komitmen dengan tetap Forkompimda, penegak hukum dan sebagainya sudah kita jalani dari awal Mas Tejo. Jadi garis koordinasi jelas ya, bagus. Bagaimana salah satu DPRD itu kan juga ikut Forkompimda Des Pilkada. Nah, ini keterwakilan kan yang mewakili adalah biasanya akan ketua. Nah, ini kan ada masukan di dalam Forkompimda Des Pilkada ini. Nanti mesti akan dipertemukan ketua-ketua partai dalam rangka tanda tangan untuk pemilu damai. Komitmen. Walaupun nanti KPU KPU juga akan menyelenggarakan sendiri. Forkompimda ada sendiri. Nah itu koordinasi lintas sektoral Mbak Indah, bagaimana menjaga pemilu kada damai itu betul-betul dari awal tahapan itu kemudian dilakukan oleh masyarakat itu secara cerdas dan penuh komitmen. Sampai besok Bupati Wakil Bupatinya dilantik. Tadi di awal Bapak mengendiko, Pak Tarom mengendiko bahwa DPRD salah satunya menyiapkan anggaran. Ini terus ada pertanyaan Pak Tarom, bagaimana jika sampai ada penyelewengan baik itu dana logistik ataupun untuk suara? Nah, Meniko, bagaimana antisipasinya Meniko dari DPRD sendiri Meniko Pak?
Kalau anggaran itu kan kita berikan kepada KPU maupun Bawaslu. KPU adalah untuk penyelenggaraan, Bawaslu untuk untuk pengawasan. Ya. Tentu itu nanti akan ada pertanggungjawaban Dari mereka berdua yang itu nanti juga akan ada pemeriksaan dari inspektorat maupun dari BPK. Itu yang berwenang sudah ada yang berwenang. Oh. Kami hanya memberikan karena fungsi kami penganggaran, pengawasan, ya kami akan lakukan itu dan itu sudah kami lakukan. Oh, jadi jedoknya itu beliau-beliau. Iya. Jadi kalau yang ini kan jedok anggaran ya Pak. Anggaran itu dulu disampaikan perubahan 2023 dan murni 2024 Mas Tejo. Jadi tahapannya itu sudah kita awasi. Oh, ini tahapan sosialisasi sampai mana KPU dan Bawaslu ini mengadakan sosialisasi bekerja gitu sejauh mana edukasi kepada masyarakat, membentuk PPK, PPS, KPPS dan sebagainya itu. Jadi mungkin secara operasionalnya mereka bertanggung jawab, tapi dari DPRD itu punya hak juga untuk mengawasi juga, memantau juga Bu. Iya, kita bisa memanggil mereka Mas Tejo. Kontroling juga nggih Bu nggih. Betul, betul. Pak Nyosewo, kalau misalnya yang kaitan dengan masyarakat itu kan yang sering kali dengar adalah money politiknya Pak. Apalagi kalau sekarang ini mau bupati dan wakil bupati. Ini keterlibatan Dewan terus untuk mengamankan ini Pak. Harapannya itu money politik sama kos politik beda ya. Iya, oke. Kalau kos politik kan politik boleh ya. Kos politik kan saya harus bikin baliho ya, spanduk, leaflet, nyugui nyebutnya. Ya. Kasih rokok enggak ya? Nek gawe kaos sing gede, Bu, kula. Nyindir aku. Nah, itu kita itu ya semaksimal mungkin Mbak Indah. Kita itu mencegah, mengantisipasi dengan tadi. Kita itu mensosialisasikan, pilihlah loh figur yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah di Kulon Progo. Ini loh calonmu yang punya kapasitas, kapabilitas, dia track recordnya jelas. Anak elek Suto, lek Noyo, lek Juminten dan sebagainya. Kayak gitu. Dia bertempat tinggal di mana? Nah, Bubit, Bobot dan sebagainya. Dia punya visi misi enggak? Kemudian komitmennya seperti apa? Ini salah satu. Nah, kalau calonnya yang bagus gitu, terus yang jelek gitu mau kasih uang untuk milih kan harapannya aku 5 tahun nih. Masa aku main semene. Padahal kalau nanti bupati itu bisa ngeduk anggaran yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Untuk menaikkan infrastruktur, biaya sekolah, kesehatan. Wah, ini manfaatnya kan banyak banget. Sementara yang nggak jelas ini ya nggak tahu. Barangkali malah jeblas beda karena tidak tahu. Kondisi Kulon Progo. Jangan tergiur 50.000 untuk 5 tahun ke depan. Apa kan gitu. Harus tercatat yo. Tugas kita nih bersama-sama mensosialisasikan itu biar bukan hanya DPRD. Nah, RT kayak gini tuh punya fungsi loh, menyadarkan masyarakat ya. Justru RT paling Maksudnya nih Bu, Satu juta itu tadi jangan menerima berapa? 50. Tapi 100. Kalau kalau potong Bu. Makanya kan itu tugas kita bersama. Bersama. Tugas DPRD, tapi tugasnya tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bersama-sama bagaimana pemilu kada itu tidak terjadi money politik. Sehingga akan menghasilkan calon pemimpin bupati, wakil bupati yang baik, amanah, bisa memajukan Kulon Progo. Tepuk tangan dong buat narasumber kita hari ini. Benar-benar beliau berdua tuh wakil rakyat yang merakyat dan berjuang untuk rakyat. Nanti istilah katanya ini, yuk orang ikhlas dong nanti sesok masyarakat mungkin milih kok ora bener kok membeli kucing dalam karung pesan kosong. Aduh, sangat disayangkan karena Kulon Progo itu punya potensi besar untuk betul. Itu jendela dunia, potensinya glow. Berarti hal seperti ini yang berjuang, yang bekerja tidak hanya DPRD loh, tapi harus ada sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat. Dan satu lagi besok jangan gontok-gontokan melalui sosial media. Karena sekarang yang lagi sensitif itu di sosial media. Nanti ada hoax, ada apa? Kita harus bijak, harus jenenge noto ati. Misalkan jagoan dede elek, kok aja langsung gampang tersulut. Jangan langsung percaya. Nah,
makanya dari itu nanti kan biasanya ada dari badan untuk mengurus itu hoax atau tidak. Tidak ada dong. Awas. Itu berarti kapan-kapan awake dhewe tampil nang panggung saatnya ya. Tampil di panggung tuh nggak ada salahnya membantu beliau-beliau menginfokan. Tidak memojokkan salah satu calon, tapi kita fair untuk siapa aja. Pemilu damai di Kulon Progo. Didukung oleh semua. Paling kepicu seperti ini. Ya, ini ngapunten Bun di menit-menit terakhir iki monggo menika harapan Pilkada 2024 untuk masyarakat Kulon Progo menapa Bunda silakan ke kamera. Ya, oke. Bapak dulu sih ya, Bu. Bapak boleh. Untuk Kulon Progo, marilah kita pilih yang benar-benar pengen memajukan Kulon Progo. Jangan melihat ada uang apa tidak. Tapi harus lihatlah visi misinya bisa membangun Kulon Progo ke depan apa tidak. Uang itu penting, tapi lebih penting bagaimana membuat orang ini menjadikan Kulon Progo lebih baik, lebih maju. Luar biasa. Monggo Ibu. Ayo seluruh masyarakat Kulon Progo tanggal 27 November berbondong-bondong ke TPS, kita mencoblos pilihan kita yang betul-betul tahu akan kondisi dan kebutuhan Kulon Progo dan insya Allah akan menghasilkan pimpinan Kulon Progo yang betul-betul bisa membawa Kulon Progo lebih maju dan lebih sejahtera. Sukses! Slogan kita, hidup Wahid. Hidup Medeni. Hidup Pak Tarom. Hidup Medeni. Nah, jadi kan teman-teman sekarang sudah ngerti nggih. Mboten ndoro gejekan malih, ngerti gimana caranya, tapi yang paling penting ya sukseskan seperti yang sudah disarankan Bapak dan Ibu tadi. Bapak Dim. Jangan sampai golput. Estu Pak. Betul. Pokoknya dulur-dulur Kulon Progo semua yang menyimak acara Kepejos ini, semoga acara kita, ngobrol kita dengan Pak Tarom, Bu Wahid ini bermanfaat buat panjenengan semuanya, membuka mata hati, membuka pendengaran kita untuk lebih tahu calon-calon siapa nanti yang akan membawa Kulon Progo lebih ke Binangun lagi. Binangun ya. Ya wes yuk suka pare suka nyanyi bareng ya. Ora kaya jinglingan. Oke Mbak Ida matur nuwun waktunya udah bersama Kepejos, Pak Agit matur nuwun. Sehat selalu, tetap bersama rakyat dan masyarakat. Kita bangga, Kulon Progo bangga punya Bu Agit dan Pak Tarom. Kita akan undur diri pemirsa, tapi jangan lupa tonton terus ya acara Kepejos hanya di Jogja TV, tradisi tiada henti. Saya Dimas Tejo. Saya Indah Ardina. Saya Dewi Olala. Aldi Wakebu. Kita undur diri dan salam Indonesia. Kita nyanyi gabung Bapak. Yuk. Ya. Kita goyang jadilan saya ya Mas. Kuda lumping ya Mas. Cocok ya. Kulon Progo ya. Ayo Bu. Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan rumput, juga makan kaca. Aduhai ngeri sekali. Ini kuda lumping kesurupan. Ini kuda lumping loncat-loncatan. Hey! Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini, karena akibatnya aduhai ngeri sekali. Ini kuda lumping kesurupan. Ini kuda lumping loncat-loncatan. Ini kuda lumping kesurupan. Terakhir. Ini kuda lumping loncat-loncatan.